Podcast. Entirely inspired. Halo Saluters, kembali lagi di EPTV Podcast. Hari ini kita akan berbincang-bincang dengan salah satu narasumber istimewa kita, seorang mahasiswa ilmu sejarah Universitas Sumatera Utara yang tentu saja memiliki banyak sekali prestasi. Salah satunya ialah runner-up Putri Pariwisata Sumatera Utara tahun 2022 dan Wakil 1 Duta Wisata Kabupaten Deli Serdang. Bersama saya Isma Della dan narasumber kita Kak Sabrina. Halo Kak Sabrina. Halo semuanya. Gimana kabar Kakak hari ini? Alhamdulillah baik. Dan juga pastinya Alhamdulillah. senang banget nih diundang sama teman-teman untuk bisa hadir di podcastnya. Nah, hari ini kita akan membahas sedikit nih tentang pengalaman Kak Sabrina selama Kak Sabrina menjadi Putri Pariwisata dan Duta Wisata ini. Nah, sebagai mahasiswa tentu kita tahu Putri Pariwisata dan Duta Wisata merupakan kegiatan kontes yang diadakan untuk menggali bakat-bakat generasi muda yang berfokus pada bidang pariwisata dan kebudayaan. Kegiatan ini diselenggarakan oleh pemerintah sebagai upaya untuk mempromosikan potensi pariwisata yang ada di Indonesia. Nah, sebelum kita tanya-tanya nih, mungkin Kak Sabrina boleh kenalan dengan sobat-sobat Saluters. Ya. Oke, halo semua teman-teman. Kenalin aku Sabrina Oktaviliana, biasa dipanggil Sabrina. Saat ini aku semester 6 di Ilmu Sejarah FIB USU. Nah, itu tadi perkenalan singkat dari Kak Sabrina. Oke, kita masuk ke pertanyaan pertama nih untuk Kak Sabrina. Mungkin Kak Sabrina bisa sharing-sharing sedikit nih. Bagaimana pengalaman Kak Sabrina mengikuti Putri Pariwisata dan Duta Wisata ini? Apa sih yang buat Kak Sabrina itu tertarik untuk ikut kegiatan ini? Mana tahu kan ada teman-teman yang mau mengikuti jejak Kak Sabrina. Oke, mungkin kalau misalnya ditanya kenapa sih tertarik gitu? Awalnya itu sebenarnya aku sama sekali belum pernah ikut ajang pageant sama sekali gitu ya. Paling dulu pas SMP aku memang pernah ikut agency modeling dan itu hanya sekedar latihan, lomba, show gitu doang. Nah, bedanya pageant sama model ini kadang banyak sekali ya orang-orang yang bilang, "Oh, itu anak model gitu." Padahal enggak, sebenarnya enggak gitu. Bedanya adalah kalau misalnya kita di dunia modeling itu kita hanya melihat secara look aja. Tapi bedanya di pageant ini, khususnya di Duta Wisata Deli Serdang dan juga pastinya di Putri Pariwisata Sumut, kita itu nggak cuma lihat looknya aja, tapi kita juga lihat bagaimana behaviornya, terus juga wawasannya mengenai khususnya dunia pariwisata gitu ya. Nah, awal pertama kali aku tertarik di Duta Wisata itu kan awal karir aku tuh. Jadi awalnya itu kalau misalnya ditanya orang kenapa ikut, awalnya aku iseng-iseng. Karena gini, aku kan memang udah nge-follow Instagram mereka karena mereka kan sering tuh sharing-sharing tentang kegiatan yang ada di sana. Jadi suatu siang gitu, karena kita masih online juga sekolahnya gitu kan. Jadi aku lagi scroll TikTok di rumah, terus muncul nih notifikasi mereka live Instagram. Ternyata mereka lagi bahas tentang pemilihan Duta Wisata Deli Serdang tahun 2021. Nah, di situ aku merasa tertarik nih, kira-kira kayaknya boleh juga nih dicoba gitu kan, sekaligus ngukur seberapa jauh nih kemampuan aku untuk bisa bersaing lah ibaratnya gitu. Nah, akhirnya aku daftar, singkat cerita aku keluar sebagai juara kedua kalau misalnya di Duta Wisata Deli Serdang sebagai wakil 1. Sebenarnya apa ya, struggle sih buat aku yang baru pertama kali ikut, dan juga pastinya saingan aku itu rata-rata udah pada kuliah atau udah pada kerja gitu, karena kan saat itu aku masih SMA gitu. Nah, setelah 1 tahun berproses di 2021, di 2022-nya itu aku dikirim oleh Dinas Pariwisata Deli Serdang itu untuk mewakili Deli Serdang di pemilihan Putri Pariwisata Sumut. Gitu. Nah, jadi kalau di Deli Serdang itu sistemnya Duta Wisata ini udah menang dulu setahun, ibaratnya apa ya, dibekali dulu, baru setahun depannya itu bisa dikirim ke tingkat nasional maupun provinsi gitu. Nah, aku dikirim ke tingkat provinsi untuk mewakili Deli Serdang di Putri Pariwisata Sumut. Singkat cerita, aku keluar sebagai juara ketiga, sebagai runner up 2, dan ya gitulah ceritanya kenapa bisa tertarik. Jadi awalnya itu karena iseng ya. Iya, awalnya iseng-iseng, lama-lama kok kayaknya asik juga nih gitu di dunia pariwisata. Akhirnya sampai sekarang kalau misalnya udah berbau pariwisata gitu, pokoknya aku boleh deh gitu. Masih excited gitu. Iya. Oke, pertanyaan selanjutnya nih, Kak. Aku tuh penasaran nih, setelah Kakak menjadi runner up Putri Pariwisata itu, apa sih kegiatan yang Kakak lakukan gitu? Oke, untuk kegiatannya di tahun aku ya,
Putri Pariwisata Sumut 2022 itu banyak banget kegiatannya, khususnya karena kita dipegang sama Dinas Disbud Parekraf Sumut, kita itu pastinya lebih banyak kegiatan-kegiatan bareng pemerintah Provinsi Sumut. Salah satunya itu aku ikut kegiatan W20 itu yang ada di Parapat kemarin itu merupakan salah satu engagement eventnya G20, dan seneng banget sih rasanya, kapan lagi gitu ya kalau misalnya nggak saat itu, kapan lagi gitu kita bisa ikut ajang-ajang internasional seperti itu. Terus juga F1 Powerboat, kalau misalnya Isma tahu kan tahun ini ada juga tuh di Bali G atau Parapat gitu, intinya di Danau Toba di tahun 2023 tahun lalu itu aku juga sebagai salah satu krunya F1 gitu. Nah itu kenapa bisa jadi kru F1, karena awalnya tuh relasinya dari Putri Pariwisata gitu. Nah jadi kalau misalnya di sini teman-teman ya kan yang nanya kira-kira apa aja sih kegiatannya, pasti banyak banget dan setiap tahunnya itu bakal beda-beda. Kebetulan di tahun aku itu di angkatan aku kami 3 kali mengikuti ajang internasional, kemudian pernah juga ikut fam trip, lalu apalagi ya selain itu. Wah banyak banget sih kegiatan-kegiatannya gitu, dan setiap tahunnya itu bakal berubah-berubah terus tergantung bagaimana dan event apa nih yang lagi dikejar sama pemerintah gitu. Oke, ini pertanyaan selanjutnya nih Kak. Ada nggak kesulitan yang Kakak alami selama menjadi Putri Pariwisata ini atau selama mengikuti ajang ini gitu? Oke, kalau untuk kesulitannya sebenarnya setelah aku di Putri Pariwisata Sumut ini nggak banyak ya kesulitan yang aku hadapi, karena itu tadi aku bersyukur sih sebelum aku ikut pemilihan Putri Pariwisata Sumut itu aku udah duluan dibekali di Deli Serdang gitu. Nah istimewanya Duta Wisata Deli Serdang ini aku nggak mau bandingin sama ajang lain, tapi kalau misalnya di Duta Wisata Deli Serdang itu kan dipegang oleh Dinas Pemerintah Kabupaten Deli Serdang, Dinas Pariwisata. Jadi selama setahun itu kami dibekali misalnya diberdayakan juga sebagai host live, terus kemudian jadi penyiar radio Pemkab gitu, terus juga menjadi host-host di setiap video promosi pariwisata yang ada di sana gitu. Nah jadi sehingga saat kami tahun depannya itu dikirim ke provinsi maupun ke nasional itu kami udah siap gitu. Nah jadi struggle-nya aku itu pas pertama kali ke Duta Wisata Deli Serdang, karena pasti semua juga pernah kan ngerasai kalau misalnya kita mengikuti atau melakukan sesuatu itu yang memang baru pertama kali pasti struggle gitu kan. Mikir aduh bisa nggak ya, pasti itu kalau misalnya pertama kali rasanya kayak insecure terus, minder terus, terus apa ya mikirnya udah kayak ya udahlah gitu kan, kalau memang nggak dapat ya udah gitu. Dan itu juga aku rasain di saat 2021 itu aku saat itu support system aku itu kan orang tua gitu ya, dan juga pastinya mama aku selalu bilang sama mama aku, mah kayaknya nggak bisa lah mbak gitu kan, aku dipanggil mbak di rumah, mbak kayak nggak bisa mah, tapi mama kayak ya udah nggak apa-apa kalau misalnya nggak dapat tahun ini coba lagi tahun depan gitu, karena kan memang pertama kali itu pastinya struggle banget gitu buat kita yang baru mencoba gitu kan. Itu sih paling setelah di Putri Pariwisata Sumut. Kalau kesulitannya apa ya, paling ini aja sih ya, gimana kita berbaur membangun relasi gitu, itu apa ya challenging juga untuk kita, gimana caranya kita bisa memperluas koneksi kita gitu. Oh, tadi kesulitannya ya kan Kak. Nah, sekarang sukanya lah gitu. Apa sih yang senang Kakak alami selama menjadi Putri Pariwisata ini? Gitu? Kalau senang-senangnya itu banyak banget ya. Hampir semuanya itu sebenarnya senang gitu. Yang paling memorable itu apa ya? Aku rasa sih di W20 itu salah satu yang memorable untuk aku, karena itu kan acaranya nggak sehari 2 hari, tapi kurang lebih seminggu. Itu bener-bener seminggu terus jauh dari rumah gitu kan, dan juga pastinya setiap hari itu harus bisa berbaur sama orang-orang yang ada di sana, apalagi banyak ya kayak turis-turis gitu kan, terus juga delegasi dari luar. Itu salah satu yang memorable sih buat aku. Dan juga pastinya di tahun aku itu ada namanya fam trip Langkat, jadi kita selama kurang lebih 3, 4 atau 5 hari aku lupa, itu kita keliling Langkat. Salah satunya itu ada Tangkahan, Bukit Lawang, itu salah satu yang memorable karena juga apa ya, jadi pengalaman. Iya benar, karena juga jumpa sama orang banyak, terus teman-teman baru. Itu sih banyak banget sih kalau ditanya apa senangnya gitu. Itu sih. Oke, selanjutnya nih Kak, dari seluruh pengalaman Kakak, ada nggak yang paling berkesan untuk Kakak itu? Yang kalau paling berkesan kayak yang tadi aku udah bilang, yang W20 itu salah satu yang berkesan. Terus kemudian apa lagi ya,
di 2021 itu enggak, 2023 itu aku menjadi salah satu kru di F1 Powerboat. Itu senang banget bisa memperluas koneksi bareng apalagi delegasi-delegasi peserta dari F1 ini gitu. Kebetulan aku kemarin itu jadi guest service, jadi tugasnya itu aku sebenarnya mudah tapi seru gitu kan. Aku itu ditugasin di Bandara Silangit itu untuk menyambut kedatangan-kedatangan para delegasi dan peserta dari F1 itu. Terus apalagi ya yang sangat ini, pokoknya banyak deh, itu salah satunya gitu yang buat aku sangat senang gitu, memorable banget. Bisa ketemu sama turis asing juga. Iya benar. Jadi kalau misalnya tau nggak fun fact-nya, jadi setelah aku pulang tuh dari F1, terus kan di sosmed nih pada heboh nih ya pemenangnya gitu ya, cakep banget gitu. Terus aku mikir kayak aku udah jumpa duluan gitu kan. Jadi kayak ngerasa apa ya, seru aja gitu ikut-ikut kayak gitu. Iya, bener-bener. Oke, pertanyaan selanjutnya nih Kak, aku tuh sebenarnya stalking juga sih Instagram Kakak. Jadi kayaknya akhir-akhir ini Kakak ikut jadi MC kan Kak? Apa sih pertama kalinya bisa nyemplung di dunia per-MC-an itu buat Kakak? Oke, jadi kayak yang tadi aku udah bilang itu pertama kali sebenarnya dulu itu aku anaknya nggak pedean. Kalau orang-orang bilang sebenarnya aku bisa, cuma aku nggak pede dan aku dulunya itu orangnya nggak mau nyoba. Dan setelah aku jadi salah satu pemenang Duta Wisata Deli Serdang itu kan mau nggak mau nih, kita udah jadi pemenang pastinya harus berani tampil gitu. Nah mereka berdayakan aku mulai dari awal itu. Aku ingat banget pertama kali itu aku jadi host live. Jadi kalau di tahun aku itu ada nama programnya itu jaring, jalan-jalan daring. Itu jadi misalnya live Instagram, aku hostnya nanti bareng narasumbernya misalnya pengrajin atau atlet gitu-gitu. Nah, jadi nama program itu jalan-jalan daring dan aku pertama kali itu dipercaya untuk jadi host live itu. Setelah dari itu merembet lagi, dicoba jadi penyiar radio. Dan dari situ mulai mulai ngelihat dan mulai merasa kayaknya sebenarnya aku bisa gitu. Aku hanya perlu berani tampil aja. Dan akhirnya kalau di USU sendiri, awal-awal aku nge-MC itu pertamanya dari kegiatan-kegiatan BEM. Terus setelah dari kegiatan BEM itu di 2022 itu ini host dan MC di Disnatalis USU di rangkaian acaranya. Itulah awal mula. Terus akhirnya kalau untuk di program studi sih dari aku maba ya, mereka kalau misalnya buat seminar-seminar atau seminar daring online gitu, biasanya mereka ya jadiin aku MC-nya gitu. Terus kalau misalnya di luar, kapan ya pertama kali aku lupa. Pokoknya intinya karena aku akhirnya merasa kayaknya ini memang di bidang aku lah gitu kan. Jadi ya udah kalau misalnya ada tawaran MC tuh aku kayak seneng banget gitu. Jadi awalnya karena pengen menantang diri gitu. Oke. Pertanyaan terakhir nih Kak, pastinya kan kalau Kakak sibuk banget ya kan dari kegiatan Putri Pariwisata, Duta Wisata, MC lagi kan. Dari Kakak pribadi nih, gimana sih cara Kakak menyeimbangkan waktu itu, waktu kegiatan-kegiatan Kakak antara kuliah, istirahat, dan waktu-waktu lainnya? Kayak mana sih time management yang Kakak lakukan untuk diri Kakak gitu? Oke, jadi kalau misalnya ditanya gimana sih caranya aku bagi waktu itu sebenarnya tergantung prioritasnya. Misalnya gini, sekarang ini aku lagi waktunya UAS, kita kan lagi waktunya UAS. Terus kalau misalnya ada kerjaan dari luar, tawaran MC atau sebagainya, dan itu tabrakan sama UAS, aku harus milih mana nih yang harus aku prioritasin. Kalau lagi ujian biasanya aku prioritasin dulu nih kuliah aku gitu kan, karena kan percuma gitu kalau misalnya kita bagus di luar tapi nggak taunya kuliah kita berantakan gitu kan, sia-sia. Apalagi kan sekarang kita udah mulai semester akhir nih gitu, jadi aku juga nggak pengen lama tamat, jadi ya semoga bisa tamat cepet waktu. Terus kalau misalnya di luar itu sebenarnya gimana caranya kita pandai-pandai curi waktu aja sih, dan gimana caranya kita bisa dekat sama dosen. Bukan berarti kita harus apa ya bahasanya cari perhatian gitu sama dosen, enggak, tapi gimana caranya kita bisa akrab sama dosen. Terus jadi kalau misalnya kita ada izin-izin atau kita ada keperluan di luar, gimana caranya mereka tuh bisa ngasih kita izin tapi mereka nggak marah gitu. Dan kebetulan juga dosen di program studi aku itu rata-rata dukung kalau misalnya ada kegiatan di luar, apalagi bawa nama jurusan gitu ya. Jadi
kalau misalnya aku masih bisa izin, aku bakal izin. Dan juga sesuaiin, kita kan ada jatah absennya itu 3 kali. Biasanya kalau udah sampai 3 kali aku nggak berani lagi izin gitu. Dan sebenarnya itu sih pandai-pandai, dan harus pastiin dulu nih, misalnya kayak ada kerjaan MC atau kru di luar nih, aku harus pastiin dulu di jam yang sama itu aku kuliah atau enggak gitu. Kalau misalnya aku harus kuliah dan kuliah aku di hari itu nggak bisa ditinggal, aku lebih milih kuliah gitu. Karena kan sebenarnya sekarang itu fokus aku bukan untuk nge-MC dan kerja di luar, karena itu hobi aja sih menurut aku, hobi yang dibayar gitu kan. Jadi untuk ditanya prioritasnya apa, sekarang itu aku lagi sebenarnya prioritasnya kuliah dulu gitu. Itu sih. Jadi prioritas kuliahnya dulu. Iya, jadi gimana caranya kita bisa ngatur nih yang mana nih prioritas kita yang harus kita jalani sekarang, sama ya pandai-pandai lah curi waktu gitu. Benar. Oke, udah banyak ya kita bincang-bincang dengan Kak Sabrina. Banyak juga tips dan saran-saran dari Kak Sabrina, dari pengalaman-pengalamannya. Mungkin bisa jadi inspirasi bagi kita semua kan. Untuk sobat-sobat saluters nih, sebagai mahasiswa kan tentu saja kita punya banyak sekali nih tantangan-tantangan yang kita hadapi. Nah, jangan jadikan tantangan itu sulit untuk kita gitu. Jadi kita harus coba-coba dulu kan Kak. Tadi awalnya karena coba-coba ya kan. Iya benar. Makanya jadi seperti sekarang ini kan Kak gitu. Oke, terima kasih Kak Sabrina atas waktu dan cerita-cerita serta pengalamannya. Mungkin itu bisa jadi motivasi buat kita semua ya kan. Mungkin sampai di sini aja ya bincang-bincang kita. Saya Ismadela dan teman-teman tim pamit undur diri. Sampai jumpa. Jangan lupa like, comment, and subscribe ya. EPTP Podcast, entirely inspired.